Dalam putusan KPPU nomor 53/KPPUL/2008, pihak yang dinyatakan sebagai terlapor adalah DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, serta DPC AKLI Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tanah Toraja. Mereka dinyatakan terlapor karena melakukan pembagian wilayah kerja penanggung jawab teknik atau PJT antar cabang di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan pembatasan pasar dan persaingan usaha tidak sehat sehingga melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkenalkan, nama saya Timotius Sumari dengan NPM 22120111998 dari kelas HPUB kelompok 7. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa dugaan pasal yang dilanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perjanjian yang dilarang berdasarkan studi putusan KPPU Nomor 5 KPPU L 2008 dan menjelaskan juga fakta hukum dan pertimbangan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Pasal yang dilanggar adalah pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran, alokasi pasar terhadap barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis KPPU ada yang pertama itu pembagian wilayah kerja oleh AKLI. Seperti penjelasan itu, Dewan Pengurus Pusatnya, Asosiasi Komputer Listrik dan Mekanik Indonesia beserta DPD-nya menetapkan kebijakan bahwa setiap badan usaha instalasi listrik hanya boleh bekerja di wilayah tertentu. Itu kebijakan ini juga diatur melalui surat pengesahan penanggung jawab teknik yang diterbitkan oleh AKLI daerah. Yang kedua juga fakta hukum yang ditemukan larangan bagi pelaku usaha dari luar wilayah. Dalam surat resminya DPC AKLI disebutkan bahwa badan usaha dari luar daerah tidak boleh mengerjakan proyek di wilayah kerja AKLI setempat tanpa izin dari DPC tersebut. Dampak terhadap persaingan usaha, aturan ini pelaku usaha tidak bebas bersaing di seluruh wilayah Indonesia yang menghambat dan berpotensi juga menciptakan persaingan monopoli. Pertimbangan dari Majelis KPPU adanya unsur pembagian wilayah kerja antara sama anggota AKLI, itu juga bentuk nyata dari perjanjian pembagian pasar yang mana dilarang oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekian, terima kasih. KPPU Nomor 53/KPPUL/2008 merujuk pada pendekatan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal ini melarang keras pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar barang dan jasa, sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam perkara ini, DPP AKLI dan cabang-cabangnya diduga melakukan perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa kontraktor listrik dan mekanikal yang melanggar pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut menghambat persaingan sehat karena meminimalkan kompetisi antar pelaku usaha di wilayah tersebut. Lingkup pasar dalam perkara ini adalah pasar jasa kontraktor listrik dan juga mekanikal di wilayah kerja PLN cabang Palopo dan juga sekitarnya. Selanjutnya nomor 4 akan dibacakan oleh saya. Pembuktian unsur-unsur pasal yang ditanyakan terbukti dilanggar oleh para terlapor dalam perkara pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan melalui analisis hukum Majelis Komisi KPPU berdasarkan fakta, alat bukti, dan dampak perbuatan terhadap pasar. Majelis Komisi menilai terpenuhinya
unsur-unsur pasal dengan menelusuri adanya perjanjian dan tujuan akibatnya. Adanya perjanjian atau tujuan akibatnya serta berdampak ditimbulkannya terhadap persaingan usaha dan konsumen. Sebagai contoh dalam putusan KPPU nomor 10 KPPU L garis miring 2005 tentang perdagangan garam di Sumatera Utara, para terlapor PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, dan kelompok G4 terbukti melanggar pasal 4 tentang oligopoli dan pasal 6 tentang diskriminasi harga. Majelis komisi membuktikan unsur perjanjian melalui koordinasi dan kesepakatan tidak tertulis antara para pelaku usaha untuk mengatur pasokan garam dan harga jual. Unsur penguasaan pasar terbukti karena mereka secara bersama-sama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar garam di wilayah tersebut. Unsur-unsur akibat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat terbukti karena tindakan mereka menghalangi pelaku usaha baru masuk ke pasar yang merugikan pembeli non-anggota melalui harga tidak wajar. Sementara dalam putusan KPPU nomor 02 garis miring KPPU strip 1 garis miring 2003 mengenai penetapan tarif kargo Jakarta Pontianak, unsur pelanggaran pasal 5 tentang penetapan harga terbukti melalui adanya kesepakatan tertulis antara 4 perusahaan pelayaran untuk menentukan tarif uang tambang yang sama. Majelis menilai bahwa perjanjian tersebut membatasi kompetisi harga dan meniadakan tarif tertentu bagi konsumen, sehingga memenuhi unsuran tujuan dan akibat terjadinya persaingan tidak sehat. Dengan demikian, pembuktian unsur-unsur pasal majelis komisi dilakukan dengan keberadaan perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha, penguasaan atau pengendalian pasar, serta dampak negatif terhadap persaingan dari konsumen, walaupun tidak selalu dalam bentuk tertulis. Koordinasi dan pola perilaku yang seragam antar pelaku usaha dianggap cukup untuk membuktikan adanya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Farinder dengan NPM 22120111522. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan siapakah terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar dan jelaskan singkat pertimbangan hukumnya serta sanksi hukumnya. Berdasarkan studi kasus KPPU nomor 53 garing KPPU strip L garing 2008. Yang terlapor adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar. Yang pertama ada Dewan Pimpinan Pusat AKL, DPP Akli sebagai terlapor 1. Terus yang kedua ada DPD Akli Sulawesi Selatan sebagai terlapor 2. Terus yang ketiga ada DPC Akli Palopo sebagai terlapor 3. Terus yang keempat ada DPC Akli Luwu Utara sebagai terlapor 4. Yang kelima ada DPC Akli Luwu Timur sebagai terlapor 5. Yang keenam ada DPC Akli Tanah Toraja sebagai terlapor 6. Jadi seluruh struktur Akli pusat, provinsi, dan cabang yang terlibat dalam perkara itu dijatuhkan pelanggaran. Selanjutnya, putusan asli tidak tersedia secara bebas, sehingga detail seperti denda jika ada atau sanksi administratif finansial lain, misalnya denda uang administrasi, tidak tampak secara terbuka pada sumber sekunder yang saya temukan. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.